Ponselku seperti bagian dari diriku. Selalu berdengung, selalu minta diperhatikan. Like, komentar, berbagi, ini tolak ukur kesuksesanku. Media sosial telah menjadi duniaku, dan aku tersesat di labirin digitalnya. Aku mengejar pengikut dan pujian, menginginkan kepuasan instan. Kehidupan nyata dengan segala kekacauan yang indah, terasa membosankan. Teman-teman khawatir, tapi aku abaikan. Aku tidak melihat masalahnya. Aku terjebak dalam siklus menggulir dan membandingkan tanpa henti. Harga diriku diukur dari pixel dan like. Melelahkan, tapi aku tak bisa berhenti. Notifikasi yang terus-menerus seperti nyanyian siren menarikku kembali. Rasa takut ketinggalan menjadi teman setia. Nilaiku turun. Percakapannya terasa canggung dan tidak memuaskan. Media sosial menawarkan versi realitas yang sudah diatur. Cuplikan momen terbaik semua orang. Aku terus-menerus membandingkan diri, merasa tidak mampu dan iri. Foto-foto yang sempurna, keterangan yang jenaka, kegembiraan yang tampak alami, semuanya terasa tidak mungkin digapai. Aku mengusahakan kesempurnaan, mengedit foto dan menyusun respons yang cerdas, mencari validasi dari orang asing. Setiap like terasa seperti kemenangan kecil, tapi perasaannya cepat berlalu. Aku mengejar ilusi, fata morgana digital yang membuatku merasa hampa dan tidak puas. Semakin aku mengejar ilusi ini, semakin jauh aku hanyut dari jati diriku. Harga diriku runtuh. Media sosial alih-alih menghubungkanku, malah menjadi penghalang, mengasingkanku di dunia yang penuh kepalsuan. FOMO, rasa takut ketinggalan, menjadi sumber kecemasan yang konstan. Aku merasakan tekanan yang luar biasa untuk selalu terhubung, untuk mengetahui apa yang dilakukan semua orang, untuk menjadi bagian dari setiap percakapan. Rasa takut ketinggalan meme lucu, artikel menarik, atau pertemuan sosial memicu kecanduan. Aku menghabiskan waktu berjam-jam menggulir feed tanpa akhir. Pikiranku dipenuhi informasi yang berlebihan. Ironisnya, meskipun aku selalu terhubung secara online, aku merasa semakin terputus dari diriku sendiri dan dunia nyata di sekitarku. Media sosial dirancang untuk membuat ketagihan, dengan algoritmanya yang terus-menerus memberi makan kebutuhanku akan hal baru dan stimulasi. Tidurku terganggu karena aku begadang, terpaku pada ponsel, pikiranku dipenuhi pikiran dan kekhawatiran. Prestasi akademisku menurun, konsentrasiku buyar. Titik balik datang tanpa terduga. Nenekku, seorang wanita yang memancarkan kehangatan dan kebijaksanaan, jatuh sakit. Mengunjunginya di rumah sakit, aku tersentuh oleh hrup kescu hidup. Tangannya yang lembut memegang tanganku, tatapannya yang penuh kasih. Inilah hal-hal yang benar-benar penting, bukan validasi semu dari media sosial. Aku menyadari betapa berharganya waktu, bagaimana aku telah menyia-nyiakan waktu berjam-jam untuk hal-hal sepele. Deringan ponselku yang terus-menerus terasa sumbang di tengah keheningan kamarnya. Aku membungkamnya. Sebuah tindakan kecil pemberontakan terhadap kebisingan digital yang telah menguasai hidupku. Keheningan itu memekakkan telinga, dan saat itulah aku benar-benar mendengar diriku sendiri. Aku menyadari betapa aku telah mengabaikan diriku sendiri. Hasratku, hubunganku, semuanya demi mengejar validasi digital. Aku tahu aku perlu berubah untuk merebut kembali hidupku dari cengkeraman kecanduan media sosial. Langkah pertama yang tersulit memulihkan kondisi. Aku menonaktifkan akun media sosialku, membungkam rentetan notifikasi yang tak henti-hentinya. Rasanya seperti berhenti dari kebiasaan buruk secara tiba-tiba. Aku merasa cemas, gelisah, dan anehnya hampa. Tapi aku bertahan, mengisi kekosongan itu dengan interaksi dan aktivitas di kehidupan nyata yang membuatku bahagia. Aku mulai membaca lagi, tenggelam dalam halaman-halaman buku. Dugaan sinjalan pemberimpai makin diskelukeli. Aku berhubungan kembali dengan teman-teman lama, menemukan kembali kegembiraan dari percakapan tatap muka. Aku mulai tidur lebih nyenyak, pikiranku tidak lagi dipenuhi pikiran dan kekhawatiran, konsentrasiku meningkat, dan aku mendapati diriku lebih terlibat dalam pelajaranku. Perlahan tapi pasti, kabut digital mulai menghilang. Ang terpenting, dia mulai mesupi dalam dua sendiri. Teribang tengkaraman mesin sosial, orang ini mencoba dan minapnya. Aku mengikuti kelas fotografi, belajar melihat dunia melalui lensa yang berbeda. Aku menjadi sukarelawan di penampungan hewan setempat, menemukan kegembiraan dalam merawat makhluk hidup yang membutuhkan. Aku bergabung dengan kelompok hiking, menantang diriku sendiri secara fisik dan mental.
Aku tidak lagi didefinisikan oleh persona onlineku, tetapi oleh tindakan dan interaksiku di dunia nyata. Semakin cepat tergumet dunia ini, semakin menarik dunia di dulu. Aku menyadari bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati tidak datang dari like dan pengikut, tetapi dari hubungan yang tulus, pengalaman yang berarti, dan pertumbuhan pribadi. Aku belajar untuk hadir pada saat ini, untuk menikmati setiap pengalaman tanpa merasa perlu mendokumentasikannya untuk media sosial. Membosarin diri di bersama Jensevies, kalau perjalanan ini setiap harimu. Aku harus belajar kembali bagaimana caranya merasa nyaman dengan diriku sendiri tanpa validasi terus-menerus dari orang lain. Aku harus menghadapi rasa tidak amanku dan belajar mencintai diriku sendiri apa adanya dengan segala kekuranganku. Itu adalah proses yang menantang tetapi sering yang membebaskan. Aku mulai mempraktikkan welas asih pada diri sendiri, memperlakukan diriku sendiri dengan kebaikan dan pengertian yang sama seperti yang akan aku berikan kepada teman dekat. Hoji mereka bafus menentik prinsip meeting, beraya dan suksesana sampai sebelum. Aku mengelilingi diriku dengan orang-orang yang positif dan suportif yang mencintaiku apa adanya. Bukan karena citra yang aku proyeksikan secara online. Aku belajar untuk menetapkan batasan yang sehat, baik online maupun offline, melindungi waktu dan energiku. Mawar akhirnya kembali ke media sosial, tetapi kali ini dia yang memegang kendali. Setelah berbulan-bulan merasa terjebak dalam siklus tanpa akhir dari notifikasi dan pembaruan, dia memutuskan untuk mengambil langkah mundur dan mengevaluasi kembali hubungannya dengan dunia digital. Aku menetapkan batas penggunaan, menjadwalkan waktu tertentu untuk memeriksa akunku dan menaatinya. Aku menyadari bahwa dengan menetapkan batasan yang jelas, aku bisa menghindari perasaan kewalahan dan lebih fokus pada hal-hal yang benar-benar penting dalam hidupku. Aku berhenti mengikuti akun yang membuatku merasa tidak mampu atau iri, dan aku mengatur feedku untuk menyertakan konten yang menginspirasi, mendidik, atau menghiburku. Dengan begitu, setiap kali aku membuka media sosial, aku merasa lebih positif dan termotivasi, bukan tertekan atau cemas. Dia menggunakan media sosial sebagai alat untuk terhubung dengan orang-orang terkasih dan tetap mendapat informasi tentang kejadian terkini, tetapi dia menolak untuk membiarkannya menguasai hidupnya. Mawar mulai melihat media sosial sebagai alat, bukan sebagai kebutuhan yang harus dipenuhi setiap saat. Aku telah menemukan keseimbangan cara untuk eksis di dunia digital tanpa membiarkannya mendefinisikanku. Aku belajar bahwa penting untuk memiliki waktu offline untuk benar-benar hadir dalam momen-momen kehidupan nyata tanpa gangguan digital. Kuncinya dia menyadari adalah kesadaran. Kesadaran akan bagaimana dan kapan menggunakan teknologi, serta dampaknya terhadap kesejahteraan mental dan emosionalnya. Aku menjadi lebih sadar akan kebiasaan media sosialku, memperhatikan bagaimana pengaruhnya terhadap perasaanku. Aku mulai mempraktikkan mindfulness, memperhatikan setiap kali aku merasa tergoda untuk menggulir tanpa tujuan. Jika aku mendapati diriku menggulir tanpa berpikir atau membandingkan diriku dengan orang lain, aku akan istirahat, menjauh dari ponselku, dan melakukan aktivitas yang membuatku bahagia. Aku menemukan bahwa dengan melakukan ini, aku bisa lebih menikmati hidup dan merasa lebih puas dengan diriku sendiri. Aku mulai menghabiskan lebih banyak waktu untuk hobi dan kegiatan yang aku cintai, seperti membaca, berkebun, atau menghabiskan waktu bersama keluarga dan teman-teman. Ini memberiku rasa pencapaian dan kebahagiaan yang tidak bisa diberikan oleh media sosial. Aku juga mulai mempraktikkan meditasi dan mindfulness secara teratur, yang membantuku tetap tenang dan fokus, bahkan di tengah hiruk-pikuk dunia digital. Dengan cara ini, aku bisa menjaga keseimbangan antara dunia online dan offline, dan merasa lebih damai dan bahagia. Jutaan orang menghadapi tantangan serupa di dunia kita yang sangat terhubung ini. Jangan takut untuk meminta bantuan, baik itu dari terapis, konselor, atau teman atau anggota keluarga terpercaya. Ada sumber daya yang tersedia untuk mendukungmu dalam perjalananmu menuju pemulihan. Ingatlah bahwa kebahagiaan dan kepuasan sejati tidak datang dari jumlah like atau pengikut yang kamu miliki, tetapi dari kualitas hubunganmu, pengejaran hasratmu, dan dampak yang kamu berikan pada dunia di sekitarmu.
Istirahatlah dari media sosial, meskipun hanya untuk beberapa jam atau sehari. Kamu mungkin akan terkejut betapa membebasnya perasaan terputus dari dunia digital dan terhubung kembali dengan diri sendiri dan dunia di sekitarmu.